kita program dasarnya aja. Jadi yang lainnya dibiarin gitu sampai panjang. Makanya di sini ada potongan-potongan besar nih, walaupun ini udah agak melingkup ya. Nah, 2 tahun ke belakang saya angkat dari lahan dalam kondisi gundul ini. Jadi hanya batangnya aja. Kalau di mobil mas sasisnya aja yang diambil gitu. Ya, 10 tahun, betul. Ya, 10 tahun. Jadi kita program di pot, ya potnya tentunya ukuran besar lah. Pak Yan tahu lah, ukuran besar seperti itu. Jadi hanya itu untuk membentuk atau memelihara cabang-cabang aja. Kenapa saya ini? Cabang semua ini dipakai. Karena saya niatannya memang untuk jual, Pak. Selera pembeli itu pasti beda. Kalau kita setting, si pembeli pasti yang sesuai selera saya. Nah, makanya ini semua cabang dipakai. Jadi bapak-bapak semua jangan kaget lah. Kalau terutama ke pemiliknya, ada nggak pabrik ini? Kalau misalkan sekarang begitu banyaknya cabang dan sebagainya, mungkin nanti sama Pak Ujang tinggal 1 atau 2 cabang. Begitu. Untuk sementara gitu loh. Ya, daripada lama. Ya. Yang mana? Maksudnya lahan apa? Ya tentulah, ini kawatnya masih bekas, ada kelihatan. Iya. Ya. Boleh aja. Yang belum paham tentang sinensis. Nah, di sini itu rata-rata orang programan mungkin bahan lain. Apakah teknik budidaya untuk pohon sinensis dengan pohon lain, apakah sama, apa jauh perbedaannya? Karena Pak Ucak sendiri juga program jenis lain. Contoh kayak sisir, pusu. Yang paling terkenal Pak Ucak itu setahu saya waktu kenal dan main bonsai, sebetulnya kenal udah lama Pak, teman sekolah. Begitu tahun-tahun 90 ya. Kenal, main bonsai juga. Pohon loa Pak. Pohon loa itu laris manis Pak Ucak. Mungkin kalau di Indonesia Pak Ucak pertama loa itu. Bentuknya hanya sama semua Pak. Ya biasa cangkanan cengkiri back gitu kan. Tapi ada kelebihannya, dia pohonnya pasti melintir. Itu khasnya Pak Ucak. Kemudian diterapkan ke sinensis, mengena sekali. Nah ini tolong jawaban dari Pak Ucak, apakah untuk budidaya, memperbanyak, kemudian teknik dari cemara bisa nggak diterapkan dalam jenis pohon lain? Ya terutama tadi bibit yang buat budidaya dari cangkokan yang nanti yang dibentuk di atas, kemudian dicangkok baru ditanam. Ya itu Pak Ucak. Terima kasih Pak Ucak. Baik Pak Ujang. Secara keseluruhan teknis budidaya atau pengembangan itu mungkin sama, cuman karakter yang berbeda. Nah, saya lakukan di sinensis, di tanaman lain juga sama, Ujang, kayak di pusu. Cuman kalau pusu itu lebih ke tahapan potongan kayaknya untuk pembentukan itu loh. Kalaupun misalkan kita pakai kawat, benar-benar itu alat bantu yang terpaksa lah gitu. Nah itu terus untuk program di lahan maksudnya atau gimana ya? Ya. Ya. Nggak sama, bisa. Nah, cuman bedanya gini, Pojang. Karena kalau di sinensis itu akar tidak terlalu jadi patokan. Kalau pohon lain itu akar perlu dipertimbangkan. Karena apa? Pada umumnya rata-rata cangkok itu ketika dicangkok itu akarnya keluarnya itu yang tidak kita inginkan, rata-rata seperti itu. Nah, jadi untuk membentuk langkah pertama untuk melakukan penanaman itu diprogram dulu di pot. Kalau cangkok yang lainnya sampai akarnya sempurna menurut kita. Ya, setelah itu
baru ditanam. Nah itu. Kenapa saya sampai saat ini pilih sinensis? Atau sebetulnya bukan pilihan karena ya bukan yang ya itu juga. Jadi sinensis itu kenapa saya pelan banyak itu karena minim perawatan. Karena sinensis itu kalau misalkan batang ini udah digerakin, udah ditanam nggak akan berubah. Karena sinensis itu cenderung pertumbuhannya itu menyeluruh. Beda dengan pohon lain. Kalau pohon lain, ketika udah program kita bagus sesuai yang kita inginkan, begitu ditanam liar muncul tunas baru, udah itu hilang. Kadang-kadang mati. Kalau sinensis enggak. Paling kalaupun ada cabang-cabang dominan, misalkan kayak gini tuh masih terkontrol lah dalam lama gitu ininya. Lagian nggak terlalu mendominasi pertumbuhannya itu. Cukup. Ya. Baik, Pak Dit. Oke, terima kasih Pak Ucak sudah bercerita sedikit tentang sejarah pohon ini. Tepuk tangan dong buat Pak Ucak. Jadi sedikit menambahkan, jadi memang Pak Ucak tadi ada menyinggung mengenai akar ya Pak Ucak ya. Jadi memang kalau kita bicara akar ini disesuaikan dengan garis batangnya. Jadi pernah ada satu istilah gerak akar seirama dengan gerak cabang. Jadi kalau kita memprogram kaki itu sebenarnya diukur pinggangnya. Bukan kaki kita bikin, wah ini jual anting putri, kakinya 10, 12, 8, nggak gitu. Ya, jadi ukuran juga nggak sama, kita jadi kayak jari-jari sepeda. Jadi disesuaikan. Nah sekarang yang demo siapa ini? Pak Ujang. Nah, tepuk tangan dong buat Pak Jang Jakse. Ya, ini impor dari Jepang ya. Jang Jakse. Ya. Coba perkenalannya pakai bahasa Jepang, konnichiwa Nagasaki boleh lah. Konnichiwa. Oke, makasih Mas Adit. Terima kasih udah hadir pada acara edukasi demo. Kami sebenarnya ada tim. Pak Wahyu juga salah satu penggiat juga, Pak Ucak apalagi karena bahan ini kan dari Pak Ucak. Saya hanya mungkin membagikan beberapa tips untuk membuat pohon. Kalau pohon itu lihat kondisi kayak gini. Kebetulan sebetulnya ya pohon ini udah bagus Pak duduknya itu, berdirinya itu. Mestinya yang kalau untuk demo tuh ada perubahan, tapi nggak apa-apa. Anggap aja ini finishing dan membuat pohon ini lebih kelihatan gerak batangnya. Di sini kalau kita perhatikan, lihat dari batangnya itu nggak kelihatan, ya hanya daun aja. Nah dalam bonsai ini, terutama yang harus ditonjolkan itu gerak dasarnya. Kedua baru yang lain-lainnya dan seterusnya. Nah ini kelihatan kayak pohon taman. Di sini belum ada ruang-ruang yang besar.